الحمد لله الذي إذا أراد بعبده خيرا يفقهه في الدين والصلاة والسلام على من اختصت وتميزت أمته بتسلسل الإسناد إلى يوم الدين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تسلسل منهم وإليهم تفقه العلماء من حين إلى حين. أما بعد فإن الله تعالى بعث سيدنا محمدا نبيا ورسولا وأرسله بالهدى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأمر الناس بالتعلم والتفقه ومن أراد له خيرا يفقهه في الدين ورفع من شأن العلم والعلماء وجعل العلماء ورثة الأنبياء فإذا كان لا رتبة فوق النبوة فلا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة فيتبارى الناس بنيل ذلك الشرف العظيم فما أكثر المتعلمين والمتفقهين وما أقل من وصل منهم إلى مرتبة المتبحر المتمكن وإلى درجة العالم المتفنن. ومن هؤلاء الأفذاذ القلائل شيخنا العارف الحافظ الشيخ محمد معصوم سفيان قدس الله سره العالي. آمين. اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهور. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Romo Kiai Haji Hafizuddin Maksum, Hafid Maksum, para putra dan putri dari Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Maksum Sofyan, putra, putri, mantu, cucu yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadir bersama kita alumni Pondok Pesantren Ihyaul Ulum yang mungkin salah satu alumni yang membanggakan di antara sekian banyak alumni, Bapak Kiai Haji Jazilul Fawaid Doktor, ya, Wakil Ketua MPR, tapi kalau datang ke Ihyaul Ulum tidak bawa jabatannya. Insya Allah kalau di sini rasanya tetap santri ya, bawa uang banyak betul. Yang hadir semua para alumni, para keluarga rawuh di sini dari PCNU, Syuriatan wa Tanfidiyatan wa Banoman Walajinatan. Pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa hadir soal Pondok Pesantren Ihyaul Ulum untuk 3 acara sekaligus. Yang pertama peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua Hol Al-Maghfurlah Mbah Yai Maksum Sofyan sekaligus takziah malam ke-6 Al-Maghfurlah Kiai Haji Mahmud Maksum yang PBNU. Ya mohon maaf kalau terlambat, tapi memang ada barangnya sudah membuat surat edaran
agar seluruh pengurus NU dari pusat sampai ranting se-Indonesia mengadakan sholat gaib untuk Romo Ki Haji Mahfud Maksud. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sesungguhnya saya sudah mulai terasa lelah karena memang putar terus saya. Kemarin saya masih di Majalengka, kemudian di Kebumen tadi malam. Sekarang di sini, besok di Semarang, lalu nyambung ke Tegal. Rasanya badan ini remuk. Ya. Gak kalah saya capeknya sama wakil ketua MPR, gak kalah. Ya. Cuman bedanya kalau beliau itu bayangannya jelas gitu. Ya. Tapi insya Allah moga-moga pahala saya jelas. Amin. Saya ini kadang-kadang saking kangen sama anak saya yang kecil umur 6 tahun karena jarang pulang itu. Begitu pulang pengen gendong anak itu keliru yang saya gendong ibunya. Masya Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ini dicintai, begitu sangat dicintai atau mahbub dan Habib, Al-Habib bin Mahbub, karena beliau memang sangat mencintai umatnya. Begitu juga para ulama sebagai pewaris para nabi. Tadi dalam mukadimah saya katakan wa rafa'a min sya'nil ilmi wal ulama wa ja'ala al ulama warathatal anbiya. Fa idza kana la rutbata fawqa an-nubuwah fala syarafa fawqa syarafil wirasah li tilka rutbah. Para ulama yang juga pewaris para nabi ini kita bisa menyaksikan begitu dicintai oleh santrinya. Kenapa ya? Karena beliau sangat mencintai santrinya. Jadi rumusnya dalam hidup, kalau kita ingin dicintai, maka selama hidup kita harus mencintai. Orang yang mahbub dan habib, biasanya selama hidupnya dia muhib mencintai. Begitulah Nabi kita. Tidak ada yang membuat panitia dunia, tapi sedunia, tapi maulid Nabi diadakan sedunia. Itu kata orang Jawa, Kanjeng Nabi Muhammad ini wong siji, tapi nggerakno atine wong sak donya. Orang satu tapi bisa menggerakkan hati orang sedunia. Saya alhamdulillah, ya walaupun saya ini santri, tapi untuk pengalaman keliling luar negeri saya tidak mau kalah sama Pak Kiai Jazil yang anggota dewan. Faqad zurtul qaratil khams. Alhamdulillah saya sudah mengunjungi 5 benua. Semua saya kunjungi dari ujung utara sampai ujung selatan, sampai Selandia Baru ke Lampung. Minal masyriq ilal maghrib, dari timur paling timur Jepang, negeri matahari terbit, ilal maghrib sampai barat, terserah baratnya mau mana, Maroko, Andalusia atau Amerika, Kanada, saya sudah datang. Dan ternyata itu begitu masuk bulan Maulid, semuanya umat Islam yang ada di negara-negara di mana umat Islam ada di sana, pasti semuanya memperingati Maulid Nabi. Hanya nanti ada beberapa tradisi dan kearifan lokal yang berbeda, itu saja. Tapi kesamaannya satu, apa? Pasti kalau setiap memperingati Maulid Nabi ada sholawatnya. Saudara-saudara, saya pernah diundang sahabat saya, seorang ulama asli Libanon, lama tinggal di Australia, namanya Syekh Dr. Salim Ulwan Al-Husaini. Artinya masih zuriyah Nabi, asalnya Libanon tapi di Australia. Itu mengadakan Maulid Nabi, Masya Allah,
Saya kaget di Australia ada Maulid Nabi yang hadir tidak banyak, Pak Kiai. Hanya 7.000 orang. 7.000 nih, asli. Di dalam lapangan indoor di Australia. Sebab kalau di luar negeri tidak bisa bikin acara sembarangan. Kalau nginate ke Korea, diundang PCI NU Korea oleh Habib Jindan, di Novel bin Jindan, itu sama. Kalau di luar negeri bikin acara yang besar lebih dari 1.000, pasti di gedung tertutup. Hanya kalau di Korea yang mengadakan PCI NU Korea, pengurus cabang istimewa NU Korea. Di sana PCI NU setiap bulan pengajian yang hadir 3.000 orang. Ya. Dan setiap ngaji PCI itu rata-rata pekerja itu uang salarannya, uang sedekahnya terkumpul tidak banyak, hanya 500 juta rupiah tiap bulan. Makanya PCI di sana sudah banyak beli masjid, walaupun masjidnya mungkin tidak sebesar di sini. Kembali waktu saya ke Australia, kalau kaget Maulid Nabi di sana dihadiri 7.000. Masya Allah, kalau nangis nih. Oh, ada Maulid di Sydney 7.000. Kalau di Indonesia yang hadir 10.000, 50.000, saya tidak kaget. Karena memang katanya penduduk surga paling banyak itu katanya orang Indonesia. Nah ini Pak, Muslim terbesar itu kan Indonesia. Ya. Saya kalau keliling dunia ketemu ulama-ulama dunia, mereka akan bilang, Masya Allah, Indonesia aktsarul muslimin sya'ban fil alam. Muslim terbesar di dunia Indonesia. Oh, kalau gitu kata saya berarti penduduk surga paling oke ini yang Indonesia. Nah, penduduk surga paling banyak orang Indonesia dan penduduk surga paling banyak ternyata orang Jawa Timur. Itu benar ngadil. Kenapa? Karena begini, karena Muslim itu terbesar Indonesia. Indonesia mayoritas NU. Lebih dari 60% Muslim Indonesia itu dalam survei terakhir Kompas dan Al-Farah mengaku warga NU, termasuk yang di bulan Ramadan tidak puasa. Ada orang bulan Ramadan tidak puasa, ditanya jangan aku NU atau Muhammadiyah. Katanya aku NU. Loh, kenapa? Karena kiai NU itu enak. Ulama NU itu tidak gampang mengkafirkan sesama muslim, tidak gampang mensesatkan sesama muslim. Makanya walaupun saya bulan Ramadan belum puasa, sholat 5 waktu masih bolong-bolong, lebih baik saya ikut Nahdlatul Ulama daripada ormas yang lain, karena di ormas yang lain saya sering dikafir-kafirkan, dineraka-nerakakan, tapi derek Nahdlatul Ulama kalau Yai Mahfud Masum saya tidak dineraka-nerakakan. Alhamdulillah. Itu kelebihannya, Pak. Kok bisa begitu? Ya karena sanadnya jelas. Ulama NU sanadnya jelas, ngajinya sama ulama-ulama, kasal salaminhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Yang tadi saya katakan, yang mereka ketika tafaqquh, kasal salaminhum wa ilaihim tafaqquhul ulama, bertafaqquhnya sanadnya tasalsul. Tasalsul artinya nyambung. Imamnya dalam bab Tauhid Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu Bapak Ibu dalam satu ungkapannya yang sangat terkenal disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Imam Asy'ari matur kali muridnya yang bernama Zahir As-Sarqasi. Kepada Zahir As-Sarqasi Imam Asy'ari bilang, "Ishhad 'alayya ya Zahir. Ishhad 'alayya ya Zahir." Zahir, saksikan ucapanku. Anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Saya ini tidak akan mengkafirkan sesama muslim selama mereka masih sholat, walaupun sholatnya kadang-kadang. Walaupun sholatnya apa namanya?
Kadang-kadang bolong-bolong, apalagi yang soleh-soleh kayak hadirin santri Ihyaul Ulum. Kalau yang hadir ini saya lihat dari wajahnya saja rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Saya santri ini Mbah Maksum ini Hafid, ya kan? Nah ini kita punya wakil ketua MPR Hafid, jarang-jarang. Nah, wakil ketua MPR hafal Quran jarang-jarang. Kalau di Maroko saya sering ketemu. Maroko itu mereka menyebutnya Ardu Hafazatil Quran, negeri penghafal Quran. 2% dari penduduk Maroko itu semua hafal Quran. Orang Indonesia, alhamdulillah masih sholat. Walaupun kadang-kadang ada yang bolong-bolong, tapi karena mengikuti mazhabnya Imam Asy'ari berkatakan, "Ani la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah." Saya tidak akan mengkafirkan seseorang min ahlil qiblah selama masih sholat. Nah, karenanya saya yakin begitu baca ini, oh berarti penduduk surga itu mayoritas orang Indonesia dan yang paling banyak orang Jawa Timur. Kenapa ya? Karena Jawa Timur adalah mayoritas NU. Saking kuatnya NU di Jawa Timur kita tahu bupatinya NU, anggota dewannya NU, semuanya NU, bahkan copetnya saja NU. Alhamdulillah. Lagu-lagu cerita ini ku kaget. Diundang-undang tampil nih buat muslim-muslim yang di sini, tapi asalnya dari berbagai macam negara. Ada yang dari Turki, ada yang dari Cina, ada yang dari Arab, ada yang dari Maroko. Semua memperingati Maulid, semua baca sholawat, yang membedakan hanya pada lagu sholawatnya. Seperti yang saya ceritakan itu, orang Turki sholawat lagu Turki. Sekarang ini munsyid dari Turki yang terkenal namanya Maulana Turki. Itu anak-anak santri lagi hafal. Nasamatu hawa kalaha aradun tahiyya wa ta'ishu bihal muhajun mannasu siwa qawmin arafuka wa ghayruhum hamajun ya nafsu lupa apa ya nafsu bidhullil lan nadara amma bilhibbi fahal nabiju. Ini orang-orang dulu. Begitu orang Malaysia tampil, itu orang Malaysia ternyata lagunya yang lagu Melayu. Selawatan itu Melayu, lagunya lagu Cina. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ah syami wad-daji, asal-tayaji. Jadi saya ngomong dukun mau Malaysia ya. Itu Malaysia Pak. Lain Malaysia, lain India, Pakistan, Afghanistan. Alhamdulillah kami di Pakistan, kepanggil kali mufti Pakistan. Ternyata sama-sama muridnya Syekh Yasin Al-Qadani, kami kali guru kaulong bahasa Al-Mahfud. Waktu saya ke Pakistan, saya bawa kitab saya dan kitab Mbah Sahal, namanya Syekh Muhammad Taqi Al-Usmani. Saya bawa kitabnya Mbah Sahal, Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadair. Saya bawa kitab saya ini yang saya beri hadiah untuk Mbah Yai Afif, Tuhfatul Qasi wa Dani. Ketika saya jelaskan sanad keilmuan saya dari Mbah Sahal dari Syekh Yasin dan dari Mbah Zubair.
Ilahuma keduanya dari Syekh Abdul Muhid As-Sidwarji dan Mbak Muhammad Nur Al-Jogjawi. Ilahuma naik kemudian ke atas lagi dari Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas dari Syekh Khona Khalil Bangkalan. Syekh Khona Khalil Bangkalan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Mbah Buyut Kaulong, Mbah Buyut Syekh Ma'ruf Amin Pawapres. Terus naik sampai guru-gurunya Syekh Nahrawi, Syekh Dimyati, sampai Imam Syafi'i. Begitu saya sebut kisah muridnya daripada Syekh Yasin, beliau katakan saya muridnya Syekh Yasin. Ulama ataradat di Sab'ina ketika saya tahun 70-an sudah ke Mekah bolak-balik. Bahkan yang namanya Syekh Yasin membuat kitab sahabat, kitab sanad menggunakan nama saya. Al-Faidur Rahmani fi Tabati Muhammad Taqi Al-Usmani. Nah, tiang Pakistan, tiang Afghanistan, tiang India, naik mulut di mulutnya. Hanya bedanya sholawatnya mereka lagu sama kalau bersholawat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata kenapa seseorang saya perhatikan begitu dicintai baik Nabi Muhammad termasuk para ulama, termasuk guru kita Mbah Maksum. Kesimpulan saya pertama, selain mereka memang sangat mencintai umat dan masyarakat, kedua, beliau-beliau itu kenapa sangat dicintai? Karena beliau-beliau berakhlak bi akhlaqillah, at-takhalluq bi akhlaqillah. Alhamdulillah berkah berkah. Tadi malam saya pengajian di Kebumen ya, kami gerimis, bahkan dari malam hujan dari awal sampai akhir. Dan ini mbaknya itu Pak geser kasih. Jadi orang kalau mereka berakhlak dengan akhlak Allah, nah insya Allah mereka akan dicintai. Tadi sebagian sudah diceritakan oleh Mbak Yai tentang Nabi. Bagaimana beliau azizun alaihi ma'anitum. Para ulama juga sama, para rawuh. Para ulama sudah 32 tahun wafat. Tadi saya dengar MC membacakan syair, ya, bahwa orang itu kalau dia memiliki ilmu walaupun sudah wafat tapi hakikatnya hidup. Nah, kenapa? Ya karena ilmunya masih disebut oleh murid-muridnya. Tapi lebih daripada itu, para ulama mereka begitu dicintai karena para ulama itu jasanya sepanjang hidup kepada murid-muridnya tidak akan pernah dilupakan. Contohnya ini Pak Kiai Jazilul Fawaid, beliau dulu mondok di pesantren Ihyaul Ulum cerita. Saya di sini dulu masih ngaji dengan Mbah Maksum, pondok masih kayu. Bagaimana ulama-ulama dulu, Masya Allah, ikhlas. Apa perbedaannya ulama dulu dengan sekarang? Nah ini barangkali salah satunya menurut saya. Ulama dulu itu kalau mengajar, ta'limuhu yang syah. Ketika mengajar ngaji, ta'limuhu yang syah. Ajaran ilmunya nanti. Saya rasakan betul. Kenapa bisa demikian? Kita mendengar guru kita mengajar 30 tahun lalu misalnya, 40 tahun lalu tapi tidak lupa. Padahal yang disampaikan sama, kalimatnya sama boleh jadi, hadisnya sama, tafsirnya sama. Tapi kenapa bisa beda? Yang satu bisa menancap lama sehingga kita muridnya tidak lupa-lupa. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya karena para ulama dahulu, saya katakan tadi, beliau-beliau memang Masya Allah memiliki akhlak yang mengikuti akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nih? Oh, ahlan wa sahlan Pak Bupati. Alhamdulillah. Mohon Pak Bupati sini. Ya. Ya, mohon Pak Bupati. Ya.
Kalau memberi contoh saja bagaimana akhlaknya ulama-ulama dulu, karena kita juga sedang hadir dalam majlis qaul dan majlis maulid. Saya ingin menceritakan apa yang saya dapat dari guru-guru saya, ya, yang saya dulu ngaji, yang namanya Mbak Abdullah Salam. Tempat saya ngaji dulu di Aceh. Beliau juga sama seperti Mbah Maksum Al-Hamil, ya, beliau hafal Quran, juga sama mursyid. Mbah Abdullah Salam itu pamanda daripada Mbah Sahal Makhluk. Kalau pengajian rutin Selasa dan Kamis itu yang hadir sekitar 5.000 orang, itu rutin. Itu Mbah Abdullah Salam kalau pengajian yang hadir rutin tiap minggu itu asal sabar, semua dikasih makan pakai soto. Asal sabar. Sabun minggu itu, bukan tahun sekali, sebulan sekali, setiap minggu. Yang ini membuat saya kagum, kok tidak bosan memberi makan yang hadir setiap minggu jumlahnya ribuan. Ada orang nyeletuk, oh ya Pak itu, oh kiai muridnya banyak, tamunya banyak, pasti ninggalin amplop lain. Bedanya guru saya ini Mbak Abdullah Salam, beliau itu tidak mau diberi amplop. Ini jujur saya belum bisa ngikuti pada itu. Kalau saya tidak mau dikasih amplopnya, tapi kalau isinya masih mikir-mikir. Mbah Abdullah itu tidak mau. Ada orang memberi amplop, beliau senyum. Kata beliau pakai bahasa Jawa, apa aku ketoke kere, mak duit. Masya Allah. Apa saya kelihatan susah kamu kasih uang ke saya? Kata orang yang memberi, bukan Mbak, saya ini memberi hanya ingin supaya saya dapat berkah. Ya aku ngerti. Cuma kata Mbak Abdullah Salam, saya terima amplopmu, tapi saya mau tanya, di kampungmu apa ada masjid yang sedang dibangun? Di kampungmu apa ada madrasah yang sedang dibangun? Di kampungmu apa ada pesantren yang sedang dibangun? Di kampungmu apa ada janda-janda fakir miskin yang susah? Kalau ada, tolong saya situ. Jadi jangan tanya Masya Allah zuhudnya, jangan tanya Masya Allah waroknya. Lah, saya itu merasa kalau ngaji sama ulama-ulama yang warok, yang zuhud-zuhud, itu nempelnya aman. Kalau itu pas mondok, di bawah ayah saya, soal pertama dengan Mbah Abdullah Salam, umur saya 12 tahun. Pak ini sami'tu badi Abi Bakrin isma Syekh Mahfud At-Turmusi min hadha Syekhil Jalil. Saya pertama kali mendengar nama seorang namanya Syekh Mahfud Termas dari Mbah Abdullah Salam. Saya tadi kecil-kecilan googling tentang Mbah Maksum. Mbah Maksum rupanya sanak Qur'annya dari Madura, dari Mbah Yai Muhammad Said Madura. Tampang ini kan asal sana deh. Nah itu dari Mbah Muhammad Said. Mbah Abdullah Salam guru saya juga sanak Qur'annya dari Mbah Muhammad Said. Karena Mbah Abdullah Salam ini Syekh Mahmud dulu waktu kecil sebelum ngaji ke Mekah sama Syekh Nawawi Al-Bantani ngaji sama Mbah Soleh Darah. Dan betul saya temukan tulisan beliau dalam kitabnya Kifayatul Mustaqi Lima Ala Minal Asanid. Syekh Mahmud Termas cerita, saya sebelum berangkat ke Mekah sudah menghatamkan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah 2 kali sama Mbah Soleh Darah. Masya Allah. Berarti Syekh Mahmud ini sudah alim Pak. Jadi sebelum ke Mekah sudah alim. Nah saya dengar itu dari Mbah Mahmud, dari Mbah Abdullah Salam, itu Syekh Mahmud ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang. Mbah Soleh Darah itu Masya Allah firasahnya kuat. Firasah itu Bapak Ibu adalah
ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan di hatinya orang soleh, sehingga bisa melihat bagaimana dalamnya akhlak dan hati orang, cukup melihat wajahnya. Ulama-ulama dulu itu menakutkan sekaligus menyedarkan. Cukup melihat wajahnya, wong apik, iki wong elek. Di antara ulama yang terkenal semacam ini dulu Imam Syafi'i, dan saya percaya ulama-ulama yang Masya Allah bersih-bersih hatinya, rata-rata ilmu firasahnya kuat. Makanya Kanjeng Nabi bersabda dalam satu hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kau dengan ilmu firasah yang dimiliki oleh seorang mukmin, fa innahu yanzuru bi nurillah, karena seorang mukmin itu biasanya dia bisa melihat seseorang bagaimana akhlaknya, perilakunya, cukup dengan melihat wajahnya. Masya Allah. Itu Imam Syafi'i terkenal. Saya kebetulan menulis kitab yang keempat tapi belum selesai. Saya tulis baru dapat sekian puluh halaman, tapi karena pulau ini keliling terus gimana nulis. Kitab saya yang terakhir ini saya beri nama Sofhat fil Firasah wa Karamat Ulama Jawiyyin, tentang firasah dan keramatnya ulama Jawa. Kalau kitab saya yang pertama saya beri nama Al-Fatwa wa ma la yanbaghi bil mutafaqqihi jahluh, yabhat wa yatanawal 'an at-tatbiqatil usuliyah fil fatawal Indonesia. Saya tulis yang pertama tentang bagaimana ulama Indonesia syahsiyatan wan institusional ya, syahsiyatan wan institusionaliyatan fil fatwa. Bagaimana ulama Indonesia baik pribadi maupun secara institusi seperti NU, Muhammadiyah dan MUI dan Muhammadiyah berfatwa. Ayat ketiga ini kalau beri hadiah yai namanya Tuhfatul Qasi Wadani. Di tarjamah Syekh Nawawi Al-Bantani saya cerita tentang biografi Syekh Nawawi. Kalau kitab yang kedua saya beri nama Difatul Qannas li fahmi kalamil Imam Syafi'i annal ahkam la tu'khadhu illa min nas aw hamlin 'ala nas. Ya, jadi saya mengupas apa yang diucapkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah matur, hukum itu semuanya pasti bernasab dari nas Quran, hadis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ayat keempat ini firasah yang tadi saya katakan. Syekh Mahfud pondok di Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat sudah lihat, ini bibit unggul. Arep aku pek mantu. Jadi Mbah Soleh Darat sudah ngincer Syekh Mahfud mau diambil apa namanya? Mantu. Tapi kata Mbah Abdullah Salam, Mbah Soleh Darat itu unik. Mau ngambil mantu Syekh Mahfud, tapi Syekh Mahfud diuji dengan cara yang unik. Cara ujinya kata Mbah Abdullah Salam, kalau Mbah Soleh Darat bikin mayoran itu apa kalau di sini? Bikin makan-makan kami bancaan. Kalau di Jawa Tengah mayoran bancaan, semua santri diundang makan illa Mahfud, kecuali apa Syekh Mahfud. Syekh Mahfud gak diundang. Mau dites belajar kayak apa? Ternyata bolak-balik gak diundang kata Mbah Abdullah Salam. Syekh Mahfud kemudian mutung, masih muda, pulang ke Termas. Begitu pulang ke Termas, matur ibunya setelah itu tidak mau balik lagi ke darat, ke Semarang, langsung berangkat ke Mekah. Begitu gak ke Mekah, Mbah Soleh Darat bingung, dipanggil tidak mau. Akhirnya yang jadi mantu adiknya Syekh Mahfud Termas, namanya Syekh Dahlan Al-Jam'ah, Syekh Dahlan Al-Falaki Ad-Durmusi. Nah ini namanya firasah. Nah saya dengar kayak begini ini dari Mbah Abdullah Salam, saya masih ingat pada saya masih kecil.
Kata saya, oh berarti kalau ngaji sama orang-orang soleh yang bersih-bersih itu ilmu nancep lah, gak lupa-lupa. Kalau percaya ilmu pondok, kiai-kiai yang ikhlas-ikhlas, yang warok-warok, yang bersih-bersih, kalau ngajar nahwu, ngajar sorok, ngajar apa saja seperti, karena kiainya ikhlas, insya Allah santri itu ilmunya nancep, tidak akan lupa. Nanti saya bersyukur pernah mondok di pondok itu dengan masalah semacam ini, maka saya tulis dalam kitab saya sejarah ini. Begitu saya cerita muridnya Syekh Nawawi, salah satunya Syekh Mahfud Termas, saya cerita. Saya katakan Syekh Nawawi ini gurunya para ulama dalam syair berikut. Syekh usyuyuhi lil'abidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama Fakharmasi wal khalilu dhul athar wa asnawiyu man bihi jul mu'tabar min syarina wa minal quddusi Abdul Qadir sahibud durusi. Ini muridnya. Kalau temannya Syekh Nawawi dan sekurun diantaranya Syekh Oleh Darat itu teman. Wa salihun mutarjimut tafsiri lil kardinil faiqatit ta'thiri. Wa salihun adapun Oleh Darat mutarjimut tafsiri yang menerjemahkan tafsir pertama kali ke dalam bahasa Jawa. Tafsir ini diberi nama Faidur Rahman atas permintaan siapa? Lil Kartini, ternyata atas permintaan Raden Ajeng Kartini Al-Fa'iqatit Ta'thiri yang memiliki keunggulan. Al-Fa'iqatit Ta'thiri pakai al dulu, katanya kan kalau kita ngaji nahwu wa waslu al-bidal mudhafi muhtafar in wusilat bitani taljah bisyahar. Taljah bisyahar. Cuman kalau santri sudah dipelesetin in wusilat bisani taljah bisyahar. Syahar jadi apa? Sangat. Oh, ini berarti kata saya Syekh Nawawi itu Syekhus Syuyukh, gurunya para guru, ya. Lil adidil kurama, bagi banyak ulama yang banyak, ya beruzu ba'dahu, sesudah itu muncullah kibarul ulama, ulama-ulama besar. Salah satunya Pak Farmasiyu, namanya Syekh Mahfud Termas. Ketika saya memberi tarjamah penjelasan Syekh Mahfud Termas, kata saya, Masya Allah, di antara muridnya Syekh Nawawi yang alim selain Syekhona Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud. Kalau Syekhona Khalil terkenal walinya, Pak. Syekhona Khalil ngaji sama Syekh Nawawi di Mekah mulazamah 20 tahun. Itu kitab Tafsir Munir, Marah Labid. Ketika saya bahas ini, saya ceritakan itu dulu yang usul Syekh Nawawi ngarang kitab Tafsir Munir Syekhona Khalil. Syekhona Khalil matur sama Syekh Nawawi di Mekah, Mbah Yai tolong panjenengan sudah ngarang kitab banyak, fikih, tauhid, tasawuf. Nah ini tolong ngarang kitab tafsir. Kalau yang lain sudah dikarang semua. Akhirnya Syekh Nawawi mengarang kitab tafsir yang sangat terkenal, Tafsir Munir. Murid daripada Syekhana Khalil bernama Habib Salim bin Jindan, kakeknya Habib Jindan bin Nofel bin Jindan, pondok Bangkalan. Tanya pada Syekhana Khalil, kata Habib Salim, ya Syekhana, limada sama Syekh Nawawi al-Bankani tafsirahul munir bismin hari ma'a fasahatihi wa balagatihi. Loh kok Syekh Nawawi memberi nama kitab tafsirnya aneh, dikasih nama kok Marah Labid, ma'a fasahatihi wa balagatihi. Padahal Syekh Nawawi itu Masya Allah ahli balaghah, ahli sastra. Nama kitabnya aneh, Marah Labid.
Dengan tahu arti marah lagi. Tempat onta dan kuda makan, tempat rumput dikumpulkan marah lagi. Kata Syekhona Khalil Bangkalan, loh, iku janjane kita iku awalnya arane dudu marah lagi. Kita tafsir itu dulu awalnya namanya Al-Qiran fi Tafsiril Quran. Baru ketika mau dibawa ke percetakan, mantunya Syekh Nawawi ada satu dari Bawean PKB, Pak. Mantunya Syekh Nawawi kurang PKB, Partai Keluarga Bawean. Saya tidak dibayarkan juga. Namanya Kiai Asy'ari, ada di situ kita saya. Kiai Asy'ari. Satu dari Madura, satu dari Banten. Untuk kita lengkap. Sayangnya saya tulis bahasa Arab. Tapi alhamdulillah sudah diterjemahkan oleh penerjemah Mizan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin dalam waktu dekat akan keluar, dan sudah diterjemahkan oleh orang Pakistan ke dalam bahasa Inggris. Pada saat saya bedah kitab di Pakistan, orang-orang Pakistan minta boleh tak kami terjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Inggris. Monggo. Saya tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggris, silahkan. Supaya katanya orang-orang yang berbahasa Inggris tahu sejarah mata rantai ulama dan sanad ulama Indonesia lewat Syekh Nawawi. Nah ini luar biasa. Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas itu sanadnya ngaji sama Syekh Nawawi, satu kitab yang jarang dibaca. Saya punya kitabnya baru baca belakangan setelah merasa cukup umur. Nama kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah, ditulis oleh Imam Ibnu Arabi. Dulu saya sudah punya lama tapi tidak berani baca, baru belakangan saya baca. Ternyata memang Masya Allah isinya unik-unik ini. Ibnu Arabi itu menjelaskan Masya Allah, yang namanya syukur kadang-kadang ada yang baik, kadang-kadang ada yang jelek. Syukur itu anak saya. Kata Imam Ibnu Arabi, kadang-kadang ada syukur itu jelek. Oh itu, nah karena salah tempat. Alhamdulillah ini benar syukur, tapi salah tempat jadi jelek. Itulah kenapa seorang sufi yang bernama Sa'ad At-Tusturi mengatakan, Kuntu astaghfirullah ta'ala arba'ina sana min qawli Alhamdulillah. Saya ini mengucapkan istighfar, meminta ampun pada Allah sudah 40 tahun dari dulu sampai sekarang, gara-gara saya merasa salah mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Loh bisa saya salah? Ini wajahnya dijelaskan oleh beliau, karena saya punya toko, punya warung. Ternyata di pasar itu kebakaran. Begitu kebakaran, saya lari ke pasar. Masya Allah, orang-orang sudah menangis. Ada yang mengais-ngais sisa bajunya, sisa dagangannya. Begitu saya sampai pasar, ada orang bilang pada saya, Ya Sahal, kamu suka yang yuhraq, kamu beruntung, tokomu tidak terbakar. Saya spontan berkata, Alhamdulillah. Tapi tak pikir-pikir kok omongan Alhamdulillah dan saya orang pantas. Orang itu nangis, kalau aku ngomong apa namanya? Alhamdulillah. Ini sama kayak ada orang kebanjiran, yang lain sampai sepaha, dia rumahnya tinggi, ditanya, ini kebanjiran orang? Aku sih orang, saya ini semene, aku Alhamdulillah aman. Nah ini namanya menari-nari di atas penderitaan siapa? Orang lain. Nah itu namanya syukur kadang-kadang jelek. Nah ini saya Mahfud ngaji kitab yang tebal sekali, Al-Futuhatul Makkiyah pada Syekh Nawawi Al-Barbahari. Saya kalau lihat sejarah ulama, lalu kemudian saya lihat zaman sekarang itu jauh banget. Syekhona Khalil Bangkalan itu sebelum ngaji 20 tahun, mulai sama Syekh Nawawi di Mekah. Di Jawa sudah ngaji 10 tahun. Bukan. Di antara sahabatnya Mbak Khalil Kasinan, buyutnya Gus Yahya, buyutnya Gus Menes. Khalil bin Harun Kasinan. Ternyata dalam sejarah saya baca Mbah Maksum Sofyan yang pernah ngaji juga ya, sama Mbah Khalil Harun Kasinan. Terkenal dengan sebutan Sibawai di Jawa.
Sibawainya, Imam Sibawainya Jawa karena ahli nahwu. Sudah 10 tahun di sini mondok di Mekah 20 tahun. Ulang alimnya kayak apa? Maka sekarang saya katakan tadi dalam mukadimah saya, kalau panjenengan tadi perhatikan, saya katakan fama aktsarul muta'allimin wal mutafaqqihin. Zaman sekarang orang yang belajar ngaji banyak. Tapi wa ma aqalla man wasala minhum ila martabatil mutabahhiril mutamakkin wa ila darajatil alimil mutafannin. Tapi sangat sedikit dari santri-santri zaman sekarang ini yang sampai martabat ilmunya mutabahhir, melaut, al-mutamakkin, dan ilmunya mendalam. Wa ila darajatil alimil mutafannin, dan ilmunya multidisiplin. Kalau orang zaman dulu nahwu pinter, sorok pinter, balaghah pinter, mantek pinter, aruf pinter, waris pinter. Kalau sekarang ini sudah mulai jarang loh. Dan mohon maaf, saya ingin menyampaikan ini bagian daripada memberi tasjid, motivasi sama pondok-pondok pesantren. Karena banyak di antara zaman sekarang anak-anak santri itu begitu tamat aliyah, padahal dia tidak aliyah yang khusus selesai. Jadi alhamdulillah lumayan, karena memang tidak semua santri harus jadi kiai besar. Tapi saya ingin katakan, kalau kita di bidang keilmuan ini tidak kuat seperti ulama-ulama zaman dulu, maka katanya ulama-ulama NU itu alim-alim 10, 20, 30 tahun lagi bisa tergeser dengan ulama-ulama dan ormas-ormas lain. Karena saya harus jujur katakan, sekarang hanya tinggal beberapa pondok yang ngaji kitabnya dalam. Saya memiliki beberapa teman. Teman itu justru orang bukan NU. Saat ini anak-anak anak-anak NU sudah mulai berkurang. Ngajinya tidak seperti dulu, tidak seperti pada masa ulama-ulama kita. Padahal kalau kita bicara tentang keilmuan, sangat keilmuan sebenarnya yang punya adalah ulama NU. Saya boleh katakan, siapa yang paling boleh mengklaim tentang sanad keilmuan Quran, sanad keilmuan kita, saya katakan di Indonesia adalah ulama-ulama pesantren, dan ulama-ulama pesantren itu adalah ulama pesantren NU. Dulu kita kalau ngaji tafsir, kalau ngaji fikih, kalau ngaji hadis, kalau ngaji tasawuf, selesai ngaji ya itu langsung nulis sana. Aku ngaji kitab ini dari guruku dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, sampai bosannya. Itu dulu. Sekarang tidak. Orang lebih milih serba instan. Ngaji begini sudah tidak lagi mau, tapi cukup mendengarkan dari YouTube dan Google. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i, orang ulama besar dalam mazhab Maliki tapi ahli usul fikih, kitabnya dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Indonesia, namanya Al-Muwafaqat. Imam Syafi'i mengatakan, kana al-ilmu fi sudurir rijal. Dulu hadirin, ilmu itu adanya di hati para ulama. Zaman kula mondok, niku guru-guru kula niku, guru-guru saya ngajar kita, tidak pernah bawa kita, Pak. Saya kagum itu. Lah, jangan ngajar yang alam nabam seperti Alfiyah. Alfiyah kalau ya hafal nggak heran, santrinya saja apa. Guru saya ngajar Alfiyah Ibnu Aqil, sarah-sarahnya apa? Tekan bisa bab benar kiai, bab mubtada kiai, bab masdar kiai, bab idhofah kiai, itu langsung keluar sarah-sarahnya, nggak bawa kita. Saya mengagumkan ada salah satu guru saya ngajar kitab Ghayatul Wusul, nggak pernah bawa kita. Sampai mana? Sampai bab ini kiai langsung
Dan apa yang dikatakan Imam Ash-Shatibi, kalau ulama-ulama kita itu ta'limuhu yalsa, kenapa kok ajarannya mendalam? Saya yakin sampai hafal itu karena ikhlas-ikhlas, karena bersih-bersih, bersih hatinya, bersih juga rizkinya. Makanya murid ulama dulu nggak banyak tapi jadi. Mbah Fadl Senori itu muridnya nggak pernah lebih dari 100, tapi muridnya jadi kiai semua. Mbah Muhammadul Qondroan itu juga muridnya nggak pernah lebih dari 100, tapi muridnya jadi orang alim semua. Mbah Hasyim Asy'ari saya dengar juga muridnya tidak sampai 100, tapi muridnya jadi ulama besar semua. Begitu juga Syekh Ahmad Khalil. Kenapa bisa begini hadirin? Karena kebersihan hati. Dan tadi saya katakan Abdullah itu, mohon maaf ya, kalau ada rezeki kayaknya ragu nggak pernah diambil. Kalau lagi bangun musola pondok saya, tiba-tiba ada orang mengantar semen 1 ton tanpa ada tulisan namanya, Tuhan hamba Allah. Panitia santrinya terlalu ini ada yang ngirim semen 1 ton. Kalau hamba Allah tidak ada namanya, dari materialan balik. Masya Allah. Coba kalau kita sekarang catat dulu, kebetulan memang semen kurang, mesti kurang kan gitu kan? Nah, ulama dulu tidak. Masya Allah, bersih. Beratulah salah. Yang hebat lagi malah Mbah Fadl. Mbah Fadl itu ya gurunya, putranya Mbah Abdullah, guru saya. Sepanjang hidupnya Mbah Fadl itu hadir, tidak pernah pergi haji. Padahal alim, muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Fadl sambil ngajar ngaji, buka toko sepeda, konverter dan bengkel sepeda, motor dan lain-lain. Itu muridnya belum lama wafat. Saya pengajian di Gorontalo, jadi kiai besar di Gorontalo. Saya ke sana, saya termasuk yang nunggu bengkelnya. Jadi ketika saya ngaji, saya cerita Mbah Fadl, rupanya kiai itu dia nggak cerita kalau dia alumni Mbah Fadl, tapi guru saya alumninya. Ya Allah, yang sampai ceritakan ya itu ya saya termasuk yang ngaji di Mbah Fadl. Saya saksinya guru saya memang begitu seperti yang saya sampai ceritakan. Bagaimana? Mbah Fadl itu warak. Mbah Fadl, Masya Allah, saking waraknya, hati-hatinya, beliau dagang. Kalau sehari kebutuhannya misalnya 300.000 zaman sekarang, itu Mbah Fadl kalau jam 11, jam 10 pagi sudah dapat 300.000, tokonya ditutup Pak. Kalau ada orang datang mau belanja, sesok, alhamdulillah dino ini aku cukup. Masya Allah. Hanya untuk hari itu cukup. Makanya Mbah Fadl kata guru saya sampai wafat tidak pernah pergi haji Pak. Ada bolak-balik santrinya datang ngajak pergi haji, kebetulan waktu ketua MPR. Ada lagi yang datang muridnya kebetulan jadi bupati. Ada lagi muridnya datang kebetulan pengusaha kaya. Matur kali Mbah Fadl, Mbah, kalau pengen ngajak panjenengan tidak haji. Apa kata Mbah Fadl? Menurut saya usah. Kalau nek duitku cukup, aku tak mangkat diri. Kenapa memang cukup? Asal sehari dapat 200-300.000, tokonya ditutup. Sampai wafat Mbah Fadl tidak pernah pergi haji. Tapi guru saya bercerita ketika ngajar Ghayatul Wusul, yang saya katakan guru saya ngajar Ghayatul Wusul itu apa syarat-syaratnya. Kata guru saya sambil menangis, Mbah Fadl aku saksinya. Karena Mbah Fadl itu sampai wafat tidak pernah pergi haji, saya saksinya. Insya Allah Mbah Fadl tidak kalah mulia dari orang-orang yang pergi haji bolak-balik, umroh bolak-balik. Di surganya tidak kalah mulia dari mereka. Kenapa? Karena kebersihannya, karena wirainya, karena zuhud. Zaman saya jadi santri, saya tidak begitu paham. Kok ono kiai bijak?
haji kok bukan guru. Padahal zaman saya itu saya sudah sering lihat kiai-kiai, ustadz-ustadz itu pada pergi haji dan umroh diberangkatin oleh tokoh-tokoh politik, imam bupati, imam DPR RI karena sukses, jadi tim sukses. Ini ketawa kayaknya pengalaman. Lalu Mbak Fadil kok nggak mau diajak umroh? Maaf, waktu itu belum ada umroh, adanya haji. Begitu saya ngaji kitab Mahali sama guru-guru saya, baru saya ketemu jawabannya. Oh pantes Mbak Fadil boten burung diberangkatkan haji. Ternyata beliau takut nanti diungkit-ungkit, tidak hanya di akhirat termasuk di dunia. Dalam kitab Mahali dijelaskan, kalau ada seorang anak mau diajak pergi haji bapaknya, dia boleh nolak. Lepas nolak dulu. Kenapa? Alasannya dalam kitab itu dijelaskan oleh Imam Nawawi, li'annahu kabirul minnah. Karena dijak haji wong liya kabirul minnah, resiko diundat-undatnya besar. Resiko diungkit-ungkitnya besar. Oh, pantes Mbak Fadil mboten purun. Soalnya ngaji ini, jangan-jangan yang ngaji kita besar-besar ini, termasuk sampai pada bab ini, makanya beliau tidak mau diberangkatkan haji, walaupun yang berangkatkan muridnya. Khawatir diungkit-ungkit lah. Dan ternyata betul. Belakangan di sebuah kabupaten di Jawa Timur ini, saya tidak perlu ceritakan kabupaten mana, ada seorang bupati tertangkap KPK. Begitu ketangkap KPK, kena sekian ratus miliar. Begitu ditengok sama putranya Kiai Gus Bulan, Pak Bupati, ya apa sampai kok korupsi semua lagi? Padahal sampai itu anggarannya untuk kebutuhan sehari-hari sudah jelas. Pak Bupati ngomongin mobil ada, baju setahun Bupati itu ada anggarannya. Ada anggaran. Saya tidak tahu kalau istri pesawat itu ada anggarannya apa enggak. Ya. Lalu masih korupsi itu buat apa? Apa jawaban Bupati? Di luar dugaan, Bupati ini nyaut, Gus, itu aku sih ngake jangan-jangan duit ibu, kalau berangkat tim sukses haji sekabupaten, kalau umroh sekabupaten. Begitu saya dengar cerita ini, saya ingat dulu saya, oh pantas Mbak Fadil boten purun. Saya jadi ingat saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Masya Allah, zaman akhir ini katanya, ma min zamanin illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu zaman kecuali orang zaman sesudahnya, biasanya kualitas keberagamaannya semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Kita sudah ditinggalkan Mbah Maksum, Masya Allah, 30 berapa tahun ini? 3 tahun. Kalau ingat beliau ya, saya ditinggalkan Mbah Dola Salam, beliau saya itu tahun 2001. Artinya 21 tahun. Saya yakin beliau pasti seumur dengan Mbah Maksum ini, karena kelahirannya hampir sama, sama-sama nyantri di Mbah Hasim, sama-sama ngaji di Mbah Khalid. Saya yakin ini pernah ketemu sama di Mbah Muhammad Said. Nah begitu sekarang kualitas ilmuwan, Masya Allah, semakin turun. Termasuk kualitas akhlak. Yang tadi itu, kita barangkali akan sulit mencari ulama-ulama yang at-takhalluk bi akhlaqillah, bi akhlaqir Rasul. Yang ulama-ulama itu akhlaknya seperti Allah, akhlaknya seperti kanjeng Nabi sudah semakin sedikit. Yang banyak sekarang ya orang-orang tadi sudah mulai meninggalkan apa ya muruahnya. Muruah itu kehormatan. Wis ora isin-isin meneh saiki jalur niku mboten isi. Menjual agama itu sudah tidak malu. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, nuqi'u dunyana nuqi'u
zulfa untuk menambal baju duniamu. Kau sobek-sobek baju agamamu, kau sobek-sobek baju agama, sarung agama kita jual, ya Allah. Bagaimana ini? Kapan beras? Kita ini sekarang semakin sulit mencari figur yang dicontoh. Makanya saya kalau hadir di KK sepuh pondok, terus belum lama saya hadir di Pekalongan, masih ada kiai yang Masya Allah, saya ingat guru saya. Begitu lihat kiai ini, saya ingat guru saya, masih ada di Pekalongan, namanya Mbah Yai Taufik, pondoknya Ataufiyah. Jadi pengawasannya di sana itu, kalau ngaji itu sekitar 5.000, 10.000 dan ngaji. Itu yang ngaji tenang. Beliau kalau ngaji padahal lembut, tidak bisa orasi yang hebat, baca hadis paling Riyadhus Shalihin 1-2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jawabannya itu tenang. Kalau disuguhi makan, walaupun sudah di depannya nasi, kalau Mbah Yai Taufik belum mempersilahkan, monggo tidak. Suaranya tenang, tapi Masya Allah orang tenang. Kata saya, inilah yang membuat saya senang bertemu kiai-kiai. Ulama-ulama NU yang begini ini yang harus kita pelihara. Makanya saya dalam satu syair mengatakan kenapa saya senang menjadi orang NU. Karena NU itu gudangnya ulama-ulama semacam ini. Wa idza nahadtu ma'asyuyukhi fa innani abghil falaha ma'alladhina afadu wa idza katabtu ma'al khumuri farubbama ضبط الرجال بنفسه وأقاموا وإذا أجزت مع القصور فإنني أرجو التشبه بالذين أجازوا السابقين إلى الحقيقة منهجا سبقوا إلى غرف الجنان ففازوا وإذا نهضت kata saya dalam hal-hal kalau saya berilmu wa idza nahadtu jika saya berilmu ya ma'asyuyukhi kumpul bersama para masyayikh kumpul sama kiai-kiai pesantren. Alhamdulillah Pondok Ihya'ul Ulum masih memiliki kiai Hafid. Masya Allah, moga-moga beliau diparingi umur panjang. Karena saya katakan para santri, kalau masih menangi kiai sepuh pun berkah. Kiai sepuh itu walaupun ngajarnya mungkin pelan, suaranya tidak terdengar, yang mahal itu berkahnya. Kalau dia ngaji kali guru-guru itu nek ngawas kitab salah limul kudolah itu kiai itu suaranya pelan, ini. Tapi kok sekarang itu saya hafal sendiri kan itu. Kadang-kadang tidak masuk akal. Perasaan dulu saya ngaji kiai saya ngajarnya pelan, kok saya bisa hafal? Oh berkah. Itulah kenapa kata saya fatinani abghil falaha ma'alladzina afadu. Hanya saya berkumpul di NU. Kalau tidak merasa harga NU gede dari tahun 2010. Tiba-tiba dipanggil suruh aktif di LBM. Oh, saya dulu nggak paham. Rupanya suruh kuliah saya di NU kayak kuliah kayak belajar. Melihat ulama NU yang pemikirannya top-top. Ketemu Sahal, ketemu Afifuddin Muhajir, ulama NU yang top, ketemu para tokoh pemikir-pemikir yang hebat. Di sinilah saya katakan abghil falaha ma'alladzina afadu. Saya berkumpul di NU dengan ulama-ulama besar. Saya berharap mendapatkan keberuntungan ma'alladzina afadu dari ulama-ulama yang terus membagi faedah ilmunya. Dan saya katakan ulama NU itu tidak kalah sama ulama-ulama luar negeri. Asli tidak kalah. Bahkan ulama-ulama luar itu tidak dari luar negeri ternyata alim-alim bisa menulis kitab yang hebat-hebat. Contohnya Mbah Sahal Mahfud
umur 23 tahun melarang kita patah basahan itu sampai saya yakin al-pada nikahku. Sekarang banyak orang dari Timur Tengah, dari Saudi, dari Mesir, di Mesir, di Saudi 7 tahun, 10 tahun, tapi kadang-kadang pulang tidak jadi orang lain. Kenapa? Karena lebih milih buka travel umroh, bukan ngaji, bukan larang kita, tapi milih ngurusi umroh. Namun ya ada travel umroh ini, betul itu kadang-kadang. Nah, tapi ulama-ulama dulu ngaji ngurusi kita. Nah, maka saya katakan pada kalimat berikutnya, pada bait yang kedua, wa idza katabtum ma'al qusuri ma'al khumuli farubama. Kalau saya menulis kitab, walaupun kitab saya itu banyak kekurangannya, kadang-kadang saya membuat syair-syair saya banyak kekurangannya, saya berharap farubama babatar rijalu binafsihi wa aqamu, nanti ada orang yang mengoreksi kitab saya. Kalau ini tulis mawar, ya, karena waqat 'allamani syuyukhi biqabuli tadarruki wal islam. Kalau diajari gue nek nulisnya ana wong ngoreksi di kompor. Manusia itu pasti ada kekurangannya, tapi sudah mau nulis sudah bagus. Fa inna man qasana faqad wada'a aqlahu fi tarkin wa 'aradahu 'ala an-nas. Karena kata para ulama, wong yang menulis itu sama dengan meletakkan akalnya, kepalanya di atas nampan, wa aradahu 'alan nas, dan siap-siap dikoreksi orang lain. Nah, wa idza ajaztu, jika saya berbagi ijazah anak saya, oh saya ngaji kitab ini dari kiai ini, sanad saya dari ini, saya tulis dalam kitab itu. Kenapa saya lakukan ini? Fa innani arju tasyabbuha billadina ajazu, karena saya berharap bisa mengikuti ulama-ulama dulu, bertasyabuh dengan ulama dulu. Keunggulan ulama Indonesia, para ulama adalah para sanad. Ini milik kita, jangan sampai lepas pindah ke tempat lain. Moga-moga insya Allah pondok pesantren Ihyaul Ulum, pondok Komarudin, di Bunga, dan pondok-pondok NU semuanya tidak meninggalkan tradisi ini, karena kalau kita sudah tinggalkan, maka habislah tradisi yang kita banggakan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, apunten saya memang kelelahan sekali. Saya tinggal sisa-sisa tenaga dari beberapa hari mutar dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Masyarakat itu Jawa Barat, Pak. Kebumen Jawa Tengah di selatan, kok suruh ngalor ini, Masya Allah, bersih itu. Badan ini rasanya remak sekali. Nah, minta doanya, moga-moga walaupun sedikit bermanfaat. Saya dapat berkahnya dari Al-Mahfullah Mbak Maksum Sofyan, Al-Mahfullah Mbak Mahfud Masum, Al-Mahfullah Qiyobah Masum, dan para zuriyahnya dari pondok-pondok ini. Moga-moga saya dapat berkahnya. Begitu juga saya mendoakan insya Allah para masyayikh yang masih sugeng, masih hidup, diberi panjang umur, bisa ngasih mengajar para santri istiqomah dan santri-santri ihya ilmu juga bisa menjadi santri-santri yang manfaat. Ya, nanti akan muncul para pemimpin-pemimpin seperti yang hadir di sini. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.